Hai semuanya, dan selamat datang di Potensi Produktif. Hari ini kita akan belajar tentang 10 kebiasaan yang harus dibangun untuk memiliki percaya diri yang tak terpatahkan. Sekarang, mari kita mulai. Apakah lo orang yang percaya diri? Apakah lo memiliki harga diri yang tinggi dan perasaan diri yang kuat? Rasa percaya diri adalah kualitas yang diinginkan semua orang, tetapi sangat sedikit orang yang memiliki atau memahaminya. Kebanyakan orang mengasosiasikan kepercayaan diri dengan kualitas eksternal seperti daya tarik, kesuksesan finansial, dan kemajuan profesional. Kita memandang orang-orang yang menarik, sukses, dan berkuasa. Kita mengagumi kepercayaan diri dan karisma mereka. Dan kita berpikir sendiri, bagaimana gue menjadi lebih seperti mereka? Lo mungkin membayangkan versi diri lo yang mengikuti jejak mereka. Lo mungkin memimpikan masa depan di mana lo menarik, sukses, dan aman dalam diri lo. Saat lo membayangkan versi diri lo ini, lo berpikir, nah, itu orang yang percaya diri. Inilah masalahnya. Tidak peduli seberapa banyak perubahan eksternal yang lo buat dalam hidup, lo akan segera menemukan bahwa kepercayaan diri sejati berasal dari tempat lain sepenuhnya. Tidak ada hubungannya dengan pencapaian pribadi atau kesuksesan finansial lo. Memang, banyak orang yang percaya diri menemukan suatu bentuk kesuksesan dalam hidup mereka. Tetapi, itu tidak berarti kesuksesan dan pencapaian profesional akan memberi lo rasa percaya diri atau harga diri. Ada banyak orang sukses di luar sana menjalani gaya hidup mewah yang berjuang setiap hari dengan kepercayaan diri dan harga diri. Di sisi lain, ada banyak orang yang hidup dari gaji ke gaji, namun mereka memiliki kepercayaan diri yang tidak terpatahkan dan harga diri yang tinggi. Jadi, apa rahasia mereka? Meskipun lo tidak menarik dan tidak berhasil, lo dapat mengembangkan rasa percaya diri yang tidak terpatahkan. Karena rasa percaya diri hampir sepenuhnya bergantung pada hubungan lo dengan diri sendiri. Dengan kata lain, kepercayaan diri tidak berarti mengubah diri lo menjadi seseorang yang lebih lo sukai daripada diri lo saat ini. Itu berarti belajar menyukai, memahami, dan menghargai diri sendiri apa adanya. Orang yang paling percaya diri merasa nyaman dengan diri mereka sendiri karena mereka mengenal diri mereka pada level yang lebih dalam. Mereka menginvestasikan waktu dan upaya untuk memahami siapa diri mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka ingin menjalani hidup. Dan pengetahuan itu memberi mereka arah, tujuan, dan yang terpenting, kesadaran diri yang kuat. Jadi, bagaimana lo memperdalam hubungan dengan diri sendiri? Bagaimana cara mengetahui apakah lo memiliki pemahaman yang kuat tentang diri lo? Untuk membantu lo lebih menghargai orang terpenting dalam hidup lo, berikut adalah 10 kebiasaan untuk membangun rasa percaya diri yang tak terpatahkan. 1. Wawancarai diri lo sendiri. Langkah pertama untuk membangun kepercayaan diri yang tidak terpatahkan adalah mengukur seberapa baik lo mengenal dan memahami diri sendiri. Cara termudah untuk memulai proses ini adalah dengan bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan pribadi. Bertindak seperti lo sedang melakukan wawancara antara lo dan diri lo sendiri. Tulis daftar pertanyaan gambaran besar tentang siapa lo dan apa yang lo inginkan dari hidup lo. Tanyakan pada diri sendiri tentang tujuan jangka pendek dan jangka panjang lo. Tantang diri lo untuk menentukan visi lo tentang masa depan dan renungkan secara mendalam hubungan lo saat ini. Pastikan lo mencakup semua dasar dan jangan biarkan diri lo melewatkan pertanyaan apapun tanpa memberikan jawaban yang jujur. Setiap jawaban memberi lo pemahaman yang lebih baik tentang siapa lo saat ini. Lo mungkin tidak memiliki semua jawaban, ambisi lo mungkin kabur, dan refleksi lo dapat berubah seiring waktu. Namun, sekedar mengenal diri sendiri akan meningkatkan kepercayaan diri lo lebih tinggi dari sebelumnya. 2. Validasi internal. Apakah ada sesuatu yang selalu ingin lo dengar dari orang lain? Banyak orang menghabiskan hidup mereka untuk mencoba membuktikan nilai mereka kepada orang lain. Lo bekerja berjam-jam dan bekerja keras tanpa henti untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Tetapi lo tidak pernah menemukan validasi yang lo cari. Seiring waktu, kepercayaan diri lo merosot karena tidak ada yang memberitahu lo kata-kata yang perlu lo dengar. Jadi, mengapa menunggu seseorang memvalidasi pilihan lo? Kalau ingin membangun rasa percaya diri, lo dapat dan harus memberikan validasi tersebut kepada diri sendiri. Apapun yang ingin lo dengar dari orang lain, ucapkan kata-kata itu kepada diri lo sendiri. Umumkan kepada dunia. Tuliskan di cermin kamar mandi lo. Lakukan atau katakan apapun yang lo perlukan untuk meningkatkan diri sendiri
sendiri bahwa lo ada di pihak lo. Pada akhirnya, dari situlah keyakinan sejati berasal. Setelah lo menyetujui siapa diri lo akan mengembangkan rasa percaya diri yang tidak akan pernah dilanggar oleh siapapun. 3. Rasakan perasaan lo. Manusia mengalami berbagai macam emosi, positif dan negatif. Beberapa lebih umum dalam hidup kita, seperti kegembiraan dan frustasi. Sementara yang lain jarang terjadi dan terkadang menyakitkan, seperti cinta, kemarahan, dan penghinaan. Kalau lo ingin menjadi orang yang lebih percaya diri, penting untuk mengenali dan yang paling penting mengekspresikan emosi lo sepenuhnya, termasuk yang paling menyakitkan. Saat lo gembira, biarkan diri lo mengekspresikan kebahagiaan lo. Kalau lo kesakitan, izinkan diri lo untuk merasakan sakit itu, karena menyangkal perasaan lo, baik atau buruk, berarti menekan bagian jujur dari diri lo. Jadi, ungkapkan emosi lo segera setelah lo merasakannya. Cobalah untuk mengenali, memvalidasi, dan mengeksplorasi perasaan lo. Perasaan kuat itu tidak hanya menentukan siapa diri lo, tetapi juga menghubungkan lo dengan dunia di sekitar lo. Semakin baik lo memahami perasaan lo, semakin percaya diri, mudah bergaul, dan ekspresif. 4. Melepaskan penghakiman. Apakah lo orang yang suka menghakimi? Kita menganggap orang yang menghakimi sebagai pengkritik dunia di sekitar mereka, tetapi mereka juga menghakimi diri mereka sendiri. Orang-orang ini mungkin berjuang untuk membangun harga diri atau kepercayaan diri, karena mereka secara alami menyerang kelemahan orang lain dan mengkritik kesalahan mereka. Mereka tidak pernah belajar cara melihat yang terbaik dari orang lain, karena mereka terlalu fokus pada kesalahan yang dilakukan semua orang. Kalau lo ingin membangun rasa percaya diri, berhentilah menilai orang lain, kurangi khawatir tentang kelemahan mereka, dan lebih perhatian kekuatan mereka. Karena pemahaman lo tentang orang lain hampir selalu mencerminkan pemahaman lo tentang diri sendiri. Kecuali kalau lo dapat menerima orang apa adanya, lo mungkin tidak akan pernah pergi untuk menerima diri lo sendiri. 5. Dapatkan pengalaman sosial. Keyakinan seringkali merupakan istilah sosial yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dengan mudah mencari teman baru dan mencari calon pasangan. Di luar mereka tampak percaya diri dan menawan. Namun, apa yang tampak seperti kepercayaan diri hanyalah hasil dari latihan rutin selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Orang-orang yang percaya diri ini merasa nyaman dalam lingkungan sosial karena mereka menantang diri mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam semua jenis aktivitas sosial. Kalau lo ingin membangun rasa percaya diri yang sama, libatkan diri dan mulailah berlatih. Setiap pengalaman sosial akan terasa menakutkan pada awalnya, tetapi semakin nyaman lo menjadi, semakin percaya diri lo. 6. Ketahui kesalahan lo. Apakah lo menyembunyikan kelemahan lo dari orang lain? Banyak orang dengan rasa percaya diri yang rendah mencoba untuk menciptakan kesempurnaan, seseorang tanpa keanehan, kesalahan, atau kelemahan. Lo mungkin berpikir bahwa lo melindungi diri dari ejekan sosial atau kesulitan di masa mendatang. Tetapi sebenarnya yang lo lakukan hanyalah menciptakan jarak antara lo dan seluruh dunia. Satu-satunya cara untuk keluar dari cangkang lo adalah dengan mengekspos kerentanan lo. Lo perlu menunjukkan kepada orang-orang kekuatan lo serta kelemahan lo, karena kelemahan lo bukanlah hal yang memalukan. Faktanya, kelemahan lo yang membuat lo menjadi orang yang berpengetahuan luas dan mudah bergaul, memungkinkan lo untuk memahami diri sendiri sedikit lebih baik. 7. Hargai ide lo. Banyak orang takut mengungkapkan ide-ide mereka. Misalnya, lo mungkin merasa tidak dapat memberikan sesuatu yang bermakna dalam percakapan. Seringkali, orang yang kurang percaya diri menilai terlalu tinggi ide orang lain dan meremehkan ide mereka sendiri. Namun sebenarnya, kebanyakan orang tidak sepersepsi seperti yang lo pikirkan. Kalau lo ingin menemukan kepercayaan diri untuk berbicara, mulailah dengan menurunkan harapan lo. Lo tidak perlu mengatakan hal yang paling mendalam di dunia. Ide lo tidak harus sempurna atau tajam. Sebagai gantinya, cobalah ungkapkan ide apapun yang menurut lo menarik atau berharga secara pribadi. Kalau lo belajar menghargai pendapat lo sendiri, lo akan menemukan kepercayaan diri untuk berbicara di hampir semua situasi. 8. Memberi dan menerima. Kalau lo berjuang dengan rasa percaya diri, lo mungkin ragu untuk menerima dukungan dari orang-orang dalam hidup lo. Lo bersedia membantu orang lain, tetapi tidak bersedia meminta dukungan yang sama saat lo membutuhkannya.
Lo mungkin takut mengakui kelemahan lo kepada orang lain. Lo ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa lo kuat, mandiri, dan cakap. Namun, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Orang yang saling percaya diri meminta bantuan secara rutin. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mengatasi semua masalah hidup sendirian, dan tidak ada yang harus melakukannya. Dengan kata lain, meminta dukungan seseorang bukanlah teriakan minta tolong atau tanda kelemahan. Ini adalah salah satu dari banyak cara komunitas orang berkolaborasi dan saling mendukung melalui rasa sakit dan kesulitan. Tidak peduli seberapa kuat lo tidak dapat melakukan semuanya sendirian. Jadi, bersandarlah pada seseorang yang lo percayai dan sayangi. Biarkan mereka membantu lo dengan cara lo membantu mereka. Jauh lebih mudah untuk menghadapi ketakutan dan mengatasi rintangan saat ada orang lain di pihak lo. 9. Menerima bakat lo. Apa yang lo katakan ketika seseorang memberi lo pujian? Terlalu banyak orang mengabaikan pujian yang mereka terima. Misalnya, bayangkan seseorang memberitahu lo bahwa lo memiliki suara bernyanyi yang bagus. Alih-alih menerima pujian, lo mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Oh tidak, gue tidak terlalu baik." Kebiasaan buruk ini merusak kepercayaan diri lo lebih dari yang lo sadari. Setiap kali lo menolak pujian yang jujur, lo secara tidak sadar menempatkan diri lo sendiri. Lo mungkin berpikir bahwa lo rendah hati, tetapi lo menolak bakat lo dan merusak kerja keras lo. Kalau lo menerima pujian yang tulus, ucapkan terima kasih dan banggalah dengan kemampuan lo. 10. Melangkah maju. Mengenal diri sendiri berarti mempelajari lebih lanjut tentang diri lo, tetapi juga berarti memahami di mana lo memiliki ruang untuk tumbuh. Dalam hidup lo, setiap rintangan yang lo hadapi mengajarkan sesuatu yang baru tentang siapa yang lo kenal dan apa yang tidak lo kenal. Kalau lo ingin membangun kepercayaan diri yang tak terpatahkan, belajarlah dari kesalahan lo, renungkan pengalaman lo, dengarkan kritik yang membangun, dan yang terpenting, jangan takut untuk tumbuh dan maju. Terima kasih telah menonton Potensi Produktif dan pastikan untuk berlangganan karena akan ada lebih banyak konten luar biasa.